lagi dengan saya, Alia Mitra Duryani, dengan NIM 1930110001 dari jurusan Tadris Kimia semester 3 IA IN Batu Sangkar. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai SN1 dan SN2. Di belakang saya ini sudah ada poin-poin atau inti yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama itu adalah faktor-faktor pengatur reaksi substitusi atau SN1 dan SN2 ini. Ada 5 faktornya. Yang pertama itu struktur dari alkyl halidanya. Yang kedua itu adalah sifat nukleofil atau basanya. Yang ketiga itu adalah sifat pelarut. Yang keempat itu adalah konsentrasi nukleofil atau basa. Dan yang terakhir itu adalah temperatur atau suhunya. Sudah ya, sudah jelas ya. Yang pertama kita masuk ke faktor yang pertama itu adalah alkyl halida atau struktur dari alkyl halidanya. Alkyl halida adalah molekul organik yang mengandung atom halogen yang berikatan dengan atom karbon dalam hibridisasi sp3. Lalu di alkyl halida ini kan X atau halogen. Halogen itu berada pada golongan 7A. Lanjut, yang kedua itu adalah sifat dari nukleofil atau basanya. Sebenarnya struktural dari nukleofil atau basa itu sama karena masih sama-sama memiliki pasangan lon atau pi. Namun kalau misalnya pada basa itu tuh dia langsung menyerang, pada saat bereaksi dia langsung menyerang protonnya. Namun pada nukleofil dia menyerang elektronnya sedikit dan biasanya itu adalah atom karbon. Itu penjelasannya. Tadi yang kedua apa? Sifat nukleofil atau basa. Lalu yang ketiga sifat pelarutnya. Kalau sifat pelarut ini tergantung pada pelarut aproiotik polar dan pelarut proiotik polar. Berarti yang ketiga adalah sifat pelarut. Lalu yang keempat itu adalah konsentrasi dari nukleofil atau basanya. Dan yang kelima itu temperaturnya. Dipengaruhi juga oleh suhu dan dipengaruhi juga oleh konsentrasi dari nukleofil atau basanya. Kita masuk ke alkyl halida di sini. Klasifikasi alkyl halida itu ada 3. Yang pertama itu adalah primer, yang kedua itu sekunder, dan yang ketiga itu tersier. Yang pertama itu adalah primer 1 derajat dikenal orang. Lalu ada sekunder 1 derajat 2 derajat, dan ada tersier 3 derajat. Apa pembeda antara primer, sekunder, dan tersier ini? Kita lihat pada alkyl yang berikatan pada karbonnya. Di sini kan cuma satu nih, R saja, berarti cuma satu alkyl yang terikat pada karbonnya. Kita lihat R yang kedua, sekunder. Kita lihat ada 2 R yang terikat pada karbonnya. Kalau tersier ada 3 R yang berikatan pada karbonnya. X ini dia menandakan halogen, golongan halogen atau unsur halogen, paham ya? Kalau halogen itu apa aja sih? Misalnya kayak F, I, B, E, C, L, dan lain-lain gitu. Lalu kita masuk ke sini. Kapan reaksi SN1, SN2 dilakukan berdasarkan alkyl halida yang berdasarkan yang ini? Misalnya dia primer, apakah masuk ke mekanisme SN1 atau SN2? Kalau misalnya dia primer, dia masuk ke mekanisme SN2. Kalau misalnya dia sekunder, alkylnya itu dia masuk ke mekanisme SN1 dan SN2. Kalau dia tersier, dia cuma masuk ke mekanisme SN1. Seperti itu ya. Lalu kita masuk ke langkah-langkah reaksi atau mekanisme dari SN1 dan SN2. Yang pertama itu SN1. Kalau pada SN1 ini, kan tadi kalau SN1 itu terjadi pada alkyl yang tersier. Kalau di SN1 ini, hasil yang kita dapatkan setelah bereaksi itu ada 2. Ada 2 hasilnya. Lalu
pada SN1 ini, dia yang pertama itu dia harus menjadikan dulu positif. Habis setelah menjadikan positif, baru dia menyerang dari depan dan dari belakang. Hal ini yang menandakan dia akan mendapatkan dua hasil. Bagaimana maksud dari depan dari belakangnya itu kita akan bahas nanti di contoh soalnya. Lalu SN1 ini dia berlawanan. Berlawanan itu misalnya seperti ini. Di sini ada C, CH3, CH3, CH3. Di sini ada BR. Misalnya saat BR dilepaskan sehingga ikatan di C ini diberikan kepada BR, maka nanti kan akan masuk tuh, ada masuk atau menyerang dari belakang suatu molekul. Maka yang molekul tersebut dia akan letaknya itu berlawanan dari BR-nya, bukan di sini. Misalnya OH masuk di sini, OH masuk menyerang dari belakang, masuk di tempat si BR, bukan, tetapi lawan dari BR, berarti di belakang BR masuk OH-nya. Itu yang dimaksud dengan berlawanan, menyerang dari depan dan dari belakang sehingga didapatkan dua hasil. Lalu hasilnya itu berlawanan. Kalau misalnya di SN2 dia cuma dapat satu hasil saja. Kan SN2 itu terjadi pada alkil yang primer. Dia cuma dapat satu hasil saja. Sehingga pada SN2 ini akan kita bahas melalui contoh-contoh nanti ya, sama dengan SN1 tadi. Langsung saja kita masuk ke contoh dari SN1 dan SN2. Di sini sudah saya buatkan contohnya. Kita masuk ke yang contoh pertama. Di sini ada C, H, 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 dan BR. Ditambah dengan OH-. Terlebih dahulu kita harus menentukan ini primer kah, sekunder kah, atau tersier. Kita lihat, ini dia tidak ada alkil yang berikatan. Berarti ini termasuk dalam primer. Ini berarti primer. Kalau primer kita ketahui bahwa dia akan melakukan reaksi SN2. Kalau SN2 berarti dia cuma dapat satu hasil saja. Bagaimana caranya atau mekanismenya? Yang pertama itu C ini memberi ikatannya kepada BR. Diberinya ikatan kepada BR sehingga BR itu lepas. Maka kita buat di sini ya. Sehingga tadi si BR dia lepas. Ini si BR dia lepas. Yang C tadi ini karena tidak stabil, kan C minimal tangannya 4. Karena tidak stabil, makanya dia ada positif, lebih positif. Sehingga nanti OH- tadi menyerang si C positif tersebut dari belakang ya, menyerangnya dari belakang. Maka akan didapatkan hasil seperti ini. Karena tadi OH- menyerang C dari belakang, berarti OH baru kita buat C, H, 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 dan ditambah dengan BR yang dilepaskan tadi. Inilah hasil dari soal nomor 1. Soal nomor 2. Soal nomor 2 kita buat dulu soalnya. Tambah OH-. Apa hasilnya? Kita lihat dulu, kita tentukan apakah dia primer kah, sekunder kah, atau tersier. Kalau kita lihat dari sini, ini dia memiliki 3 alkilnya. Berarti ini termasuk dalam tersier. Maaf ya, tersier. Kalau tersier berarti dia melakukan mekanisme SN1. Kalau SN1 berarti dia mendapatkan dua hasilnya. Kita lihat bagaimana hasil yang dua tersebut. Yang pertama tetap sama, saya hapus dulu lingkaran ini. Yang pertama, C memberi ikatannya kepada BR supaya BR lebih stabil sehingga BR dilepaskan dan C positif. Berarti saya buat sini aja ya. CH3, CH3. Tadi kan C memberi ikatan kepada BR sehingga BR lepas, berarti C di sini positif. Ditambah dengan OH- dengan BR yang dilepaskan tadi. Nih.
Lalu OH- yang ini negatif yang di sini menyerang si C positif dari belakang dan menyerangnya dari depan. Misalnya kita beri ini yang nomor 1, ini yang nomor 2. Inilah yang dimaksud dengan hasilnya itu akan 2. Menyerang dari depan 1, menyerang dari belakang 1. Bagaimana hasilnya? Maka akan didapatkan hasil seperti ini. C di sini tadi kan CH3, CH3. Di sini karena OH masuk dari belakang, maka OH masuk dari belakang, CH3 di sini pindah ke depan. Nih, ini hasil yang pertama ditambah dengan Br- yang dilepaskan tadi. Ini yang pertama. Lalu ya bagaimana yang kedua? Berarti yang kedua dia masuk dari depan. Berarti dari depan ini tetap CH3, masuklah si OH-nya ini dari depan di sini. Nih, OH-nya masuk dari depan. Maka OH-nya itu ini di depan ditambah dengan Br-. Ini hasil nomor 2. Itulah maksud dari kalau SN1 itu mendapatkan 2 hasil. Lalu masuk ke contoh soal nomor 3 supaya lebih paham lagi. Nih, C, H, 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 di sini Br ditambah dengan H2O. Kita langsung aja buat bagaimana struktur dari H2O ini. Berarti di sini O tangannya ada 6. Ini masih 4, berarti ada 1 pasang elektron bebas. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya itu sama. Kita tentukan terlebih dahulu, inikah primerkah, sekunderkah, atau tersier. Kalau saya lihat ini merupakan primer. Sama kayak soal nomor 1. Primer. Bagaimana mekanismenya? Sama, masih C ini memberi ikatannya kepada Br sehingga Br itu lepas. Berarti Br tadi lepas. Br dia lepas. Sehingga C bermuatan positif ditambah dengan ikatan H2O. Berarti di sini tadi si Br lepas. Lalu kita perhatikan, karena dia primer, maka kalau primer dia cuma mendapatkan 1 hasil saja. Sehingga O di sini tadi, pasangan elektron bebas di O ini tadi, kan ini berdasarkan struktur Lewis. Maka menurut Lewis, pasangan elektron bebas ini akan menyerang C positif dari belakang. Diserangnya C positif dari belakang. Nih, serangnya. Sehingga akan didapatkan suatu hasil seperti ini. Berarti OHH atau H2O ini masuk dari belakang atau menyerang dari belakang. Maka diganti tadi C di sini, tadi C ini, H ini, H yang ini, berarti H2O ini masuk dari belakang. Berarti seperti ini. Ini ada H, ini ada H. Lalu di sini ada H ditambah dengan Br-. Nih, paham ya? Kan C tangannya 4 sudah stabil dia. Lalu H di sini memberi ikatan O di sini, ikatan H di sini diberikannya kepada O supaya O lebih stabil sehingga H tadi lepas. Sehingga saya sambung sini, sehingga H yang tadi itu lepas. Maka akan menjadi seperti ini. Tadi O di sini O-nya menjadi positif ditambah dengan H yang lepas tadi ditambah dengan H yang lepas tadi bergabung dengan Br-, akan menjadi HBr. Inilah hasil dari soal nomor 3. Lalu bagaimana soal nomor 4, soal terakhir? Kalau soal terakhir ini kita lihat nomor 4. Saya buat di sebelah sini saja ya. Saya hapus dulu ini. Soal nomor 4, perhatikan. CH3 CH3 di Br
ditambah dengan saya ganti OH-nya ini menjadi NH3. NH3. Bagaimana hasilnya? Berarti di sini ada NH3. Nih, hasilnya itu yang pertama tetap C melepas di BR, C melepasnya, C memberi ikatannya kepada BR supaya BR lebih stabil sehingga C bermuatan positif atau C menjadi positif. Maka akan didapatkan hasil seperti ini. Berarti C positif ditambah dengan ikatan NH3 tadi. BR dilepaskan. Nih. Lalu pasangan elektron bebas ini menyerang si C positif dari depan dan dari belakang. Kenapa dari depan dan dari belakang? Karena ini merupakan yang tersier. Kalau tersier dia reaksinya itu adalah SN1, mendapatkan dua hasil. Maka untuk mendapatkan dua hasil tersebut, untuk mendapatkan dua hasil tersebut, kan tadi NH3 ini menyerang dari belakang dan dari depan. Kita beri tanda dari belakang nomor 1, dari depan nomor 2. Maka NH3C tadi di sini masuk, NH3 masuk dari belakang. N H H H. Lalu sini ada CH3, CH3, CH3. Ini adalah reaksi dari yang pertama, dari belakang. Bagaimana kalau dari depan? Kalau dari depan berarti ditambah BR ya, jangan lupa. Kalau dari depan maka hasilnya itu sama, cuma beda letak NH3-nya saja. Berarti di sini NH3-nya N H H H ditambah BR min. Inilah reaksi dari soal nomor 4. Berarti saya tegaskan lagi, kalau SN1 itu cuma mendapatkan dua hasil, kalau SN2 mendapatkan satu hasil. Kalau SN1 itu pada tersier, kalau SN2 itu pada primer. Paham ya? Sekian materi atau pembahasan mengenai SN1, SN2. Semoga teman-teman paham. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.